Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastina Dewi dengan NIM H022105 dari kelas Pendidikan Matematika 2021A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai garis dan sudut. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar. Pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengenal satuan sudut yang sering digunakan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Pertama, garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berderet atau ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah serta jaraknya saling berdekatan satu sama lain. Garis tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Menurut bentuknya, garis dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, garis vertikal atau garis tegak lurus, dan yang kedua itu garis horizontal atau garis mendatar sejajar atau horizon. Yang kedua, sudut. Sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinarnya atau pertemuan dua ruas garis yang bertemu pada satu titik. Sudut dilambangkan dengan simbol D dan satuannya adalah derajat. Sudut dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sudut lancip, sudut yang besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut yang besar sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang keempat, sudut lurus. Sudut yang besar sudutnya 180 derajat. Dan yang kelima, sudut refleks, yaitu sudut yang besar sudutnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Hubungan antar sudut. A. Sudut berpelurus atau bersuplemen. Besar jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Contohnya, sudut PQR ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Contohnya, sudut P sama dengan 60 derajat, maka suplemennya sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Kemudian B, sudut saling berpenyiku atau berkomplemen, yaitu besar jumlah dua sudut yang berpenyiku adalah 90 derajat. Sudut POQ ditambah sudut QOR sama dengan 90 derajat. Contohnya, sudut P sama dengan 35 derajat, maka komplemennya sama dengan 90 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 65 derajat. Kemudian C, sudut saling bertolak belakang, atau dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Sudut tersebut letaknya saling membelakangi. Contohnya, sudut POQ sama dengan sudut ROS sama dengan 75 derajat. Contoh soal, hitunglah besar pelurus sudut ABD. Perhatikan gambar berikut. Jawabannya, sudut pelurus sama dengan 180 derajat. Sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. 2x ditambah 10 ditambah x ditambah 8 sama dengan 180 derajat. Kemudian 3x tambah 18 sama dengan 180. 3x sama dengan 180 dikurang 18. Kemudian 3x sama dengan 180 kurang 18 itu 162. Jadi x sama dengan 162 per 3. X-nya sama dengan 54. Seluruh sudut ABD sama dengan sudut DBC. Sudut DBC sama dengan x tambah 8 sama dengan 54 ditambah 8. Hasilnya adalah 62 derajat.